Dan sebelum kita melanjutkan acara kita pada pagi hari ini dalam acara Forum Beranda, di mana insya Allah kita akan mendengarkan Bapak dan Ibu nasihat dan tausiah yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Profesor Ahsin Sako Muhammad. Dan alhamdulillah saya telah mendapati beliau telah hadir bersama-sama kita di dalam forum ini. Maka sebagaimana biasanya kita akan hantarkan terlebih dahulu saudara-saudara kita, Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini dikarenakan harus segera melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Sama-sama kita hantarkan dengan doa semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam limpahan rahmat, barokah dan ridho Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, mari bersama-sama kita menyapa guru kita, Profesor Ahsin Sako Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, bahagia sekali bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini Ustadz. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu, diberikan kemudahan dan keberkahan. Saya baru mendengar Ustadz baru pulang dari Palembang ya Ustadz. Oh iya, ini tempat kelahiran Pak Dr. Hasanuddin. Iya, kalau seandainya tahu sebelumnya boleh jadi saya mengusulkan ikut mengawal Ustadz ke Palembang sesungguhnya Ustadz. Palembang juga dekat di hati lah. Ya, Masya Allah, kalau saya dampingi, insya Allah saya bisa paling tidak mengajak wisata kuliner di Palembang Ustadz. Baiklah Ustadz, pada pagi hari ini kita melanjutkan Ustadz bacaan Al-Quran. Kita telah membaca pada pagi hari ini ayat ke-78 sampai dengan ayat ke-82. Nah, kepada Ustadz kami persilakan pada pagi hari ini Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya, baik terkait dengan ayat yang dibaca ataupun Ustadz memilih topik-topik tersendiri. Insya Allah kami akan secara seksama mengikuti atas apa yang Ustadz sampaikan. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Dr. Kiai Haji Hasanuddin Thayyib yang sama-sama kita hormati, sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Dr. Hasanuddin Thayyib sudah luar biasa, karena apa yang ada di dalam ayat ini sudah dikupas tuntas dengan baik sekali oleh beliau, sehingga kesempatan saya pada hari ini semakin sedikit untuk memberikan komentar-komentar. Tapi baiklah, apa yang ada di dalam benak saya di dalam melihat ayat-ayat ini. Saya yakin bahwa seluruh ayat suci Al-Quran itu mempunyai makna yang sangat luas sekali. Mempunyai makna yang sangat luas sekali, yaitu di samping makna-makna yang ada di permulaan, di permukaan, apa yang ada di dalamnya itu jauh lebih banyak. Termasuk diantaranya adalah hikmah-hikmah yang ada pada ayat, satu ayat, dan hikmah itu akan bisa terus bergulir bersama dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang ada pada seorang kasus. Ayat sebelumnya itu kan yang berkaitan dengan wa in kadu la yastabizunaka minal ardi yukhrijuka minha. Jadi ini adalah merupakan kebiasaan Rasul-Rasul Allah, di mana mereka itu berdakwah pada kaumnya, dan kaumnya itu merasa tersisihkan, apalagi pada pemuka-pemuka kaumnya yang mereka menikmati status quo mereka itu, sehingga mereka merasa gelisah, merasa tersingkirkan dengan keberadaan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu di antara hal yang
selalu mereka pikirkan itu adalah mengusir para rasul-rasul itu dari negeri mereka. Padahal rasul-rasul itu ya dilahirkan di situ, lahir di situ, dewasa di situ sampai menjadi rasul. Tapi itulah merupakan sunnatullah. Sunnatullah itu bahwa orang yang membawa kebenaran itu akan selalu dimusuhi oleh mereka-mereka yang selama ini menikmati satu kedudukan tertentu, sehingga salah satu jalan untuk tidak lagi bersentuhan dengan itu adalah dengan membunuhnya ataupun mengusirnya. Ini yang terjadi pada nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Ibrahim itu pada akhirnya meninggalkan tanah tumpah darahnya dari Ur Kildan di Irak Selatan menuju ke Palestina. Ya, itulah salah satu di antara cara Allah mendidik kepada kita sekalian, para mubaligh, para pendai, para mereka yang mengajak kepada kebenaran itu harus bersiap-siap menanggung risiko dari kerjaan mereka berdakwah kepada kaumnya. Nah, di sini kita tahu pula bahwa di dalam surah Isra itu surah di mana Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada nabinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang tadinya mestinya 50 waktu, akhirnya dikorting sampai menjadi 5 waktu saja. Tapi walaupun demikian, pahala 50 waktu itu masih tetap diperoleh bagi mereka-mereka yang melaksanakan sholat. Nah, di sini kalau kita lihat tentang sholat, maka sholat itu adalah merupakan salah satu di antara rukun Islam yang mempunyai peranan tersendiri. Sehingga di dalam Al-Quran itu sholat mendapatkan tempatnya tersendiri. Berapa banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat, tentang waktu sholat, bagaimana rukun sholat, bagaimana sunnah-sunnahnya sholat, waktu-waktunya sholat itu dijabarkan dengan secara baik di dalam Al-Quran. Misalnya dimulai dari azan. Azan itu ada di dalam Al-Quran Al-Karim, diisyaratkan di dalam wa idza nadaitum ila shalat takhudhuha huzwan wa la'anatan dalam qawmul yaqin. Wa idza nadaitum, apabila engkau itu memanggil mereka atau orang-orang musyrikin di Mekah, takhudhuha huzwan wa la'iban. Mereka menjadikan bang ataupun azan itu dengan ditertawakan. Sholat apa? Sholat apa? Baiklah. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan sholat nanti itu adalah tentang waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat itu adalah Allah yang menentukan. Waktu sholat mulai dari sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ini dicakup di dalam ayat ini, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Sampai subuh itu ditetapkan sendiri waktunya, wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Jadi waktu-waktu sholat itu Allah lah yang menentukan. Nah, pada saat Nabi itu mengajarkan atau sholat bersama dengan para sahabatnya, ada sebagian sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana ya Rasulullah, batas-batas waktu sholat itu dari mana ke mana itu? Maka Nabi tidak memberikan penjelasan secara literal, tapi Nabi menjelaskannya secara praktik di lapangan. Orang yang bertanya kepada kanjeng Nabi itu kemudian diajak oleh Nabi untuk selalu sholat bersama dengan Nabi dengan sholat jamaah.
Dimulai dari sholat zuhur. Sholat zuhur Nabi menjalankannya itu dari awal waktu. Sudah. Kemudian pada hari kedua itu Nabi menjalankan sholat zuhur itu dari akhir waktu. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lain. Sholat-sholat yang lain itu juga begitu. Sholat asar dari awal waktu, kemudian pada hari keduanya Nabi melaksanakan sholat asar, hampir saja matahari itu terbenam. Begitu juga dengan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu Nabi melaksanakan 2 hari. Hari pertama itu Nabi melaksanakan pada awal waktu, pada hari yang kedua Nabi melaksanakan dari akhir waktu. Kemudian setelahnya 2 hari, Nabi mengundang atau memanggil siapa itu yang kemarin bertanya kepadaku tentang batas-batas waktu sholat. Kemudian ada orang itu ada, lalu perhatikan Nabi. Kata Nabi, ma baina hadainil waqtaini waqtul likul sholat. Ma baina hadainil waqtaini waqtul likul sholat. Ya. Apa yang ada di antara 2 waktu pada hari pertama dan hari kedua itulah waktu mereka sholat. Kan hebat banget ya cara Nabi itu memberikan pembelajaran tentang waktu-waktunya sholat. Nabi tidak menjelaskannya secara lisan ya. Begini ya, misalnya begini. Ini waktu subuh itu manakala dari terbitnya fajar shadiq sampai itu kurang kurang mengena. Walaupun ya boleh-boleh saja. Tapi menggunakannya dengan cara PowerPoint-nya itu adalah alam semesta. Artinya perubahan alam semesta. Atau Nabi sendiri memberikan penjelasan melalui praktek di lapangan. Praktek di lapangan. Ini antara ini, itu aja. Jadi itu akan lebih mengena di dalam hati seorang. Sudah ya. Jadi waktu-waktu sholat itu dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Pada ayat yang lain, aqimis sholata tarafayil lail wa zulfan tarafayil nahar wa zulfan minal lail innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Itu pada ayat yang lain itu dijelaskan tentang aqimis sholata tarafayil nahar tarafayil lail wa zulfan tarafayil nahar wa zulfan minal lail tarafayil nahar wa zulfan minal lail. Tarafayil nahar yaitu antara subuh, zuhur, asar, wa zulfan minal lail yaitu pada waktu malam, yaitu waktu maghrib dan isya dan subuh. Itu sebagai mufassirin itu seperti itu. Baik, ini yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Kemudian tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat itu kan seorang harus punya sholat itu harus punya wudhu. Dari mana ayat wudhu itu? Kita dapatkan di dalam ayat surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi aydikum ma ilaykum ma yuridu Allahu yaj'ala 'alaykum ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Itu jelas sekali tentang apabila engkau akan melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu dengan air, wujuhakum aydiyakum, dan kedua tanganmu ilal marafiq sampai kepada sudutnya itu ya. Nah ini adalah Allah sampai menjelaskan tentang caranya wudhu itu ada. Memang di sini secara global saja, ya. Tapi para ulama, para fuqaha itu menambahkan, yaitu tentang keharusan orang itu sholat, ya. Keharusan orang itu, orang yang berwudhu itu harus berniat, niat untuk wudhu, karena wudhu itu adalah ibadah. Setiap ibadah itu harus ada sunnahnya, harus ada, masya Allah, harus ada niatnya. Setiap amal ibadah itu harus ada niatnya. Niat itu ada. Jadi ini bagaimana caranya wudhu itu ada secara global itu disebutkan di dalam. Nah, kemudian
Nabi itu memberikan penjelasan secara praktek di lapangan. Ya, praktek di lapangan. Bagaimana Nabi itu melaksanakan melaksanakan wudhunya itu. Ya, wudhunya dimulai dari membasuh telapak tangan dan memasukkan di antara jari-jarinya itu supaya air itu masuk ke situ. Kemudian setelahnya itu Nabi Nabi itu berkumur-kumur. Nabi itu memasukkan air ke dalam kedua lubang hidungnya itu. Dan ternyata kata orang-orang dari ilmu kesehatan, memasukkan air ke dalam kedua hidung itu bisa menjadikan orang itu terbebas dari stroke, ya, dan lain sebagainya. Sehingga tentang hikmah-hikmah di balik wudhu itu banyak juga orang yang membacakan tentang itu. Kemudian Nabi itu melaksanakan sholat, ya, dan kemudian para sahabat melihat dari belakang. Kemudian Nabi setelahnya sholat, Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kamu sebagaimana aku melaksanakan sholat ini. Ya, itu Nabi adalah seorang pendidik luar biasa. Ya. Nabi melaksanakan sholat itu, kalau Nabi itu sholat itu dilaksanakan dengan tumanina, ya, bacaannya juga Nabi sedikit suaranya dijelaskan, ya, suaranya itu dijelaskan sehingga bisa didengarkan oleh para sahabat-sahabatnya. Pada awal setelahnya Nabi itu turun dari Isra Mi'rajnya, malaikat Jibril lah yang mengajarkan Nabi itu sholat. Ya. Kemudian Nabi melaksanakan sholat di hadapan para sahabat-sahabatnya, dan Nabi naik ke Nabi naik di tempat khutbah Nabi itu. Nabi naik 1, 2, 3, kemudian para sahabat berada di belakangnya dan mereka melihat bagaimana Nabi takbiratul ihram, bagaimana Nabi itu membaca surat Fatihah, bagaimana Nabi itu ruku agak lama gitu. Kemudian setelahnya itu bagaimana Nabi turun pada waktu ruku, Nabi turun, ya, turun dari tangga untuk khutbahnya itu. Kemudian diperlihatkan bagaimana caranya sujud, bagaimana 2 kali sujud dan lain sebagainya sampai pada akhir. Makanya Nabi pada akhirnya setelahnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, salatnya kamu bagaimana kamu salat. Begitu juga pada waktu Nabi itu melaksanakan haji, ya, haji ke Baitullah, Nabi setelahnya Nabi itu memperagakan tentang bagaimana rukun-rukunnya haji, rukun-rukunnya umroh, rukun itu. Jadi Nabi akhirnya mengatakan sudah, bahwa cara kamu haji itu lihatlah, ya, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tentang cara praktek kamu melaksanakan ibadah haji, ya. Nah, kalau sholat, shollu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah bagaimana engkau itu melihat aku melaksanakan sholat. Luar biasa. Artinya di dalam Islam itu caranya sholat diperlihatkan. Itu juga Nabi itu dengan telatennya itu melayani para sahabatnya untuk melaksanakan sholat itu dengan 1 kali praktek percontohan. Nabi itu akhirnya bisa memahamkan kepada para sahabat-sahabatnya. Begitu juga tentang kiblat. Kemana kita harus kiblat itu? Dalam Al-Quran, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Itu kewajiban. Jadi salah satu daripada sholat itu adalah menghadap kiblat. Nah, kiblatnya kemana? Yaitu kiblat kepada Masjidil Haram. Ayatnya "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Kemudian bagaimana dengan ruku dan sujud? Juga ada di dalam Al-Quran, "Warruka' sujud wasjudu wa'budu rabbakum wattaqu ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun." Sujud dan ruku dan sujud ada di dalam Al-Quran. Walaupun cara untuk ruku
bagaimana i'tidalnya di mana itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa perhatian Allah kepada sholat ini adalah perhatian yang luar biasa. Begitu juga dengan apa namanya itu di dalam misalnya harus menutup aurat. Dari mana kita mendapatkan di dalam Al-Quran keharusan kita untuk menutup aurat? Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ini isyarat saja, isyarat bagaimana kita kalau melaksanakan sholat, yaitu kita harus berhias diri, ya, bagaimana menutup aurat kita sehingga kemudian setelahnya itu laksanakanlah sholat itu dengan khusyuk. Dari mana sholat kita dalam khusyuk itu? Yaitu dalam ayat suci Al-Quran, "Qad aflaha al-mu'minun alladziina hum fi sholatihim khashi'un alladziina hum 'anil lagwi mu'ridun." Ya, jadi subhanallah, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sholat itu di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Memang kita tidak bisa menemukan di dalam Al-Qur'an itu tidak sebagaimana di dalam kitab-kitab ataupun buku-buku yang bersifat ilmiah itu bab sholat caranya begini dari awal begini, tidak. Karena Al-Qur'an itu kan bukan untuk menerangkan tentang itu, tentang penjelasan tentang itu diserahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berbagi peran saja tuh. Al-Quran itu menjelaskan secara global saja di dalam Al-Quran. Sementara rincian dan bagaimana prakteknya itu diserahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi sebagai seorang manusia itu bisa mensosialisasikan seluruh kegiatan-kegiatan berdakwah, kegiatan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala yang dijelaskan di sini. Terus pada ayat yang lain Allah menjelaskan tentang sholat itu di dalam surat Thaha disebutkan wa aqimus sholata lidzikri. Laksanakan sholat untuk ingat kepada. Jadi salah satu di antara tujuan sholat itu adalah untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebagaimana kita ketahui manusia itu adalah makhluk yang sangat rentan sekali untuk digoda oleh syaitan. Syaitan itu akan selalu mengiringi manusia di mana saja manusia itu berada. Manusia itu berada di dalam masjid, syaitan itu akan menggoda manusia untuk agar supaya manusia itu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya dia itu mempunyai niat riya untuk agar supaya bisa dilihat sama orang-orang lain. Kalau seandainya masuk ke pasar, maka setan itu akan menggoda manusia untuk melaksanakan transaksi-transaksi yang tidak bagus, ya, transaksi ribawi, transaksi yang lain-lain yang batil itu. Begitu juga kalau orang itu berada di dalam percaturan di kantor dan sebagainya. Maka dalam rangka untuk itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada para hamba-hambanya untuk selalu berzikir kepada Allah. Agar supaya berzikir, Allah mewajibkan. Kalau tidak mewajibkan, maka orang itu akan seenaknya sendiri. Ingat kepada Allah ya kalau mau, kalau tidak. Tapi dengan cara Allah agar supaya manusia itu selalu ingat kepada Allah, maka manusia harus melaksanakan. Kalau tidak, ya berarti dosa. Kembali. Jadi terhadap sholat itu Allah SWT betul. Bukankah orang yang selalu meninggalkan sholat, orang yang selalu mengakhirkan sholat, orang yang tidak mengetahui tentang falsafah sholat, untuk apa sholat itu didirikan, untuk apa sholat itu dilaksanakan, itu ada di dalam Al-Quran, agar supaya hati manusia itu tidak terlepas dari Allah SWT manapun dia harus bersatu. Jadi dengan demikian jangan sampai hati manusia itu kedahuluan oleh rayuan daripada setan. Ini yang fardunya saja. Fardunya itu aja 5 waktu. Nah, kenapa sih 5 waktu itu? Ya kita bisa cari-cari sendiri mungkin ya dalam pandangan saya ini. Kalau seandainya kenapa sih sholat subuh? Artinya hendaklah orang itu mengawali harinya itu dengan bersujud kepada Allah. Dia bisa bangun dalam keadaan sehat walafiat. Ya kita harus syukuri dengan keadaan sehat walafiat, ya, dengan diberi kesempatan untuk hidup pada hari itu. Maka ini adalah merupakan nikmat Allah kepada seseorang. Bagaimana pada hari ini kita mendengarkan bahwa Bapak Profesor Suharyo itu memasuki ulang tahunnya, ya Pak.
Siapa yang berulang tahun hari ini, Pak? Istrinya tanggal 11 kemarin, Ustaz. Oh, istrinya. Ya. Selamat ya buat itu istrinya. Artinya apabila orang bangun pada pagi hari dalam keadaan sehat walafiat, itu berarti Allah memberikan kesempatan kepada seorang itu untuk hidup lagi. Dan orang itu tidak tahu juga apakah bisa hidup sampai besoknya lagi. Ya ini maka dalam rangka itu bersyukur kepada Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 rakaat. Kemudian setelahnya itu dia seorang akan bekerja beberapa lama di kantornya, di mana-mana gitu tempat kerjanya, antara subuh dengan zuhur itu kan beberapa jam ya. Setelahnya itu Allah mengingatkan lagi kepada seseorang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai orang itu terlena oleh pekerjaannya. Kadang-kadang Allah itu mengingatkan, engkau itu adalah hambaku ya, hambaku yang aku cintai. Kembalilah kepada aku. Janganlah engkau itu terlena oleh pekerjaan-pekerjaan yang sedang kamu. Manakala orang itu berada di misalnya di restoran, restorannya laku dan banyak orang, sehingga akhirnya orang itu hanya yang dipikirkan itu adalah uang lagi, uang lagi, uang lagi. Allah mengingatkan, awas loh, uang itu adalah rezeki dariku ya, rezeki dariku. Maka hendaklah kamu itu ingat kepadaku bahwa rezeki yang engkau dapatkan itu dariku juga. Begitu juga setelahnya orang itu selesai ya, sebelumnya istirahat diingatkan lagi kembali kepada Allah dalam sholat asar. Begitu juga pada waktu orang itu mau beristirahat kembali kepada Allah melalui sholat maghrib. Dan sebelumnya manusia itu tenggelam di dalam peristirahatan malam, istirahat malam hari, dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud terlebih dahulu, seakan-akan bermisi kepada Allah, aku akan masuk ke tempat peraduanku, maka aku ingat, maka aku sembah dirimu ya Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah SWT mengingatkan agar supaya manusia itu mempunyai karakter, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Zainuddin tadi, membuat karakter. Karakter itu manakala sudah ada pada diri seseorang, maka dia akan berjalan dengan jalan yang lurus. Makanya agar supaya menjadi karakter, maka harus dilakukan tiap waktu. Berbeda dengan puasa. Puasa itu kan 1 tahun 1 kali. Zakat juga begitu ya. Tapi dengan sholat tidak. Allah mengharuskan kepada setiap manusia, kaum mukminin, untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Apa sih kurangnya? Rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hanya minta beberapa menit saja agar supaya orang itu meluangkan waktunya untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya belum menjelaskan tentang sholat itu, ada sholat yang lahir saja, ada sholat yang batin ya. Jadi sholat itu ada gerakan-gerakan yang lahiriah, ada juga gerakan-gerakan yang ruhaniyah. Itu semuanya itu sangat berperan di dalam menciptakan karakteristik seseorang supaya menjadi seorang ibadallah as-salihin. Tapi untuk menjelaskan tentang itu saya kira membutuhkan waktu juga. Sementara saya melihat bapak-bapak dan ibu sekalian sudah mulai bergerak-gerak untuk menyelesaikan pekerjaan pagi hari. Bagi ibu-ibu mungkin sudah memikirkan bagaimana sarapan untuk pagi hari ini untuk disediakan kepada yang tersayang itu masing-masing. Oleh karena itu saya harus tahu diri lah untuk bisa mundurkan diri. Sekian Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Entah kenapa setiap kali menikmati siraman rohani dari Ustadz ya, terasa santai, rileks gitu Ustadz ya. Dan namun tidak mengurangi kedalaman pesan yang Ustadz sampaikan pada hari ini. Nah Ustadz, ada beberapa pertanyaan Ustadz kami akan membacakan pada pagi hari ini. Pertanyaan yang dikemukakan oleh sahabat kita Ustadz Pak Kunto Baikuni. Nah, beliau menanyakan apakah makna terpenting dengan disebutkannya bahwa sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sebagaimana kita dapat tidak 78 yang kita baca pada pagi hari ini, bukankah pada setiap manusia selalu ada malaikat yang mencatat amalnya? Nah, kemudian terkait juga Ustadz, pertanyaan ini disampaikan bahwa pada sholat subuh itu ada pergantian malaikat yang bertugas gitu Ustadz untuk melakukan pencatatan itu. Mohon penjelasan Ustadz terhadap hal ini. Ya baik, terima kasih Pak Baikuni. Ada satu hadis
bunyinya sekitar seperti ini. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Jadi ada sip-sipan tuh malaikat itu. Hebat ya. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai organisasi yang sangat solid sekali itu. Yaitu antara para malaikat. Malaikat itu macam-macam, ada malaikat untuk menjaga hujan, ada malaikat untuk ya macam-macam lah. Itu hebat sekali itu. Dan semuanya akan melakukan semua. Jadi kalau harian itu ada shift harian, ada shift mingguan. Kalau shift harian itu pada subuh dan waktu asar. Jadi ada shift malam, ada shift siang. Shift siang itu dimulai dari subuh sampai maghrib. Shift malam dari maghrib sampai subuh lagi. Jadi akan selalu dimasukkan ke dalam file si fulan itu pada waktu subuh dia dalam keadaan sujud, pada waktu malam dia dalam keadaan sujud lagi. Makanya yashhadul malaika. Jadi pada waktu siang, pada waktu pergantian shift subuh itu dimulai dari waktu maghrib sampai waktu pagi ya. Kalau shift siang itu dari waktu zuhur. Ya itu dengan pada waktu orang itu melaksanakan sholat subuh, maka disaksikan oleh para malaikat yang mendapatkan shift pada pagi hari itu. Sehingga malaikat akan melapor kepada Allah, ya Allah, aku tinggalkan si fulan itu dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah. Pada waktu malam, pergantian dari malam, siang dan malam, malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, aku tinggalkan si fulan dalam keadaan bersujud kepada ya Allah. Sehingga disaksikan para malaikat itu kan senang sekali itu. Ya, memang semuanya disaksikan, tapi berbeda dengan sholat subuh. Kana mashhuda, sholat al-fajr kana inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Ini tidak sholat al-fajr, bukan Qur'an al-fajr. Sesungguhnya sholat yang dimana di dalamnya ada membaca Al-Quran. Jadi itu disaksikan oleh para malaikat. Oleh karena itu para ulama mengatakan hendaklah imam pada waktu sholat subuh itu baca suratnya setelahnya surat Fatihah itu lebih banyak daripada sholat yang lain. Kalau sholat maghrib ya jangan panjang-panjang dong. Sholat maghrib itu kan waktunya sedikit. Makanya maghrib itu yang baca pertama qul ya ayyuhal kafirun, kemudian yang kedua itu qul huwallahu ahad saja. Ya, jadi jangan panjang-panjang. Kalau sholat isya ya agak panjang sedikit lah daripada maghrib. Kalau sholat subuh itu hendaklah panjang. Sahabat Utsman bin Affan itu sering pada waktu sholat subuh itu membaca surah Yusuf. Surat Yusuf Islam tiga ayat dan dilubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an in kunta min qablihi laminal ghafilin. Qala Yusuf. Ya karena surat Yusuf itu penderitaan. Dan sahabat Utsman sudah diberi isyarat oleh Nabi bahwa itu seorang syahid yang akan dibunuh pada akhirnya. Nah, akhirnya sahabat Utsman bin Affan itu banyak. Berapa ayat itu? 111. 111 itu dibaca semuanya. Jadi inna salatal fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dalam rangka agar supaya disaksikan oleh para malaikat, berikut juga tentang kepribadian sahabat Utsman yang semacam itu, dan sahabat Utsman diberi isyarat oleh Nabi bahwa dia itu pada akhirnya akan dibunuh oleh seseorang. Ya, taqtul syahid. Ya, akan syahid dia dibunuh oleh seseorang. Nah, jadi salah satu di antaranya itu ada seperti itu ya. Jadi ya demikian baiknya yang bisa saya sampaikan. Baik. Apalagi tadi yang belum saya jawab apa itu? Terima kasih Ustadz atas jawaban atas pertanyaan disampaikan oleh Pak Baikuni. Nah, berikut ini Ustadz sementara menunggu pertanyaan berikutnya ingin menyampaikan berita juga Ustadz, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Profesor Dr. Basrul Hanafi. Beliau adalah suami tercinta dari Ibu Insinyur Sumarti Hanafi Abbas yang juga menjadi peserta
ngaji bareng online ini. Masya Allah. Ya, pada tanggal 9 Desember kemarin sama-sama kita mendoakan Ustadz, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah tempatkan di alam kuburnya dalam limpahan rahmat, barakah, dan menjadi bagian dari taman-taman surga untuk bagian tiada tara sampai nanti Allah bangkitkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Ustadz, sepertinya kalau saya perhatikan di dalam kolom pertanyaan pada hari ini tidak ada pertanyaan khusus yang dihantarkan kembali Ustadz. Namun mungkin Ustadz bisa menambahkan saja Ustadz untuk pemahaman kita semuanya di sini Ustadz mengenai apa yang disebutkan di dalam ayat ke 79 ini Ustadz mengenai maqam mahmuda itu Ustadz. Apakah mungkin Ustadz walaupun sudah ada hadisnya mengenai bahwa bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan tempat yang terpuji ini dan bagaimana refleksi daripada maqam mahmuda ini untuk kita Ustadz sebagai umat Nabi Muhammad. Baik ya, sedikit saya tambahkan tentang shift para malaikat itu, ada shift harian dan shift mingguan. Kalau shift mingguan itu adalah hari Senin dan Kamis ya. Hari Kamis itu adalah shift mingguan. Para malaikat pada minggu pada itu akan mengetahui tentang. Jadi hari Adam, hari Kamis ya, yang jelas hari Kamis itu shift mingguan dari para malaikat. Baik, makom itu martabat mahmuda yang terpuji. Jadi di sini makom menggunakan isim nakirah, ya, transitif ya. Isim nakirah itu merupakan satu tempat yang terpuji. Apa itu tempat yang terpuji? Di sini wa min al-laili fatajhad nafilatan laka asa ayyub'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sini khitabnya ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi Muhammad sudah tentu mempunyai hal sendiri ya terhadap sholat itu. Nabi itu kalau mendapatkan satu persoalan, problematika kehidupan, kan idza hazzabahu amrun fadara ila sholat. Nabi itu kalau tertimpa oleh satu persoalan, maka Nabi akan selalu mengeluh kepada Allah. Mengeluhnya hanya kepada Allah saja. Gara-gara kita bisa enggak kalau ada satu persoalan kita hanya mengeluh kepada Allah, tidak mengeluh kepada manusia. Ya, boleh-boleh saja mengeluh kepada manusia. Tapi kalau Nabi hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian ya Nabi itu terhadap sholat itu sudah merupakan suatu pekerjaan harian ya. Pada waktu bersama dengan para sahabat-sahabat termasuk pada Bilal, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Jadi Nabi itu kalau sudah sholat itu sudah merasa hiburan tersendiri. Merupakan hiburan tersendiri, sehingga kalau seandainya sedang berkumpul-kumpul dalam para sahabatnya, kemudian ada sesuatu persoalan, Nabi minta kepada masuk waktu, arihni ya Bilal, arihni rehatkanlah kami, ya Bilal, yaitu dengan melaksanakan sholat. Lalu sekarang, khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW itu adalah dengan diberikannya maqam syafa'ah. Maqam syafa'ah itu pada hari kiamat ada namanya asy-syafa'atul 'uzma, yaitu syafaat yang terbesar. Ketika semua makhluk datang kepada Nabi Adam itu pada hari alam mahsyar ya, mereka berjulun-julun menuju kepada Nabi Adam. Nabi Adam diminta untuk memberikan syafaat pertolongan. Kata Nabi Adam, akulah yang menyebabkan kamu itu akhirnya menjadi susah menjalani hidup di dunia ini. Maka pergilah kepada Nuh. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga begitu. Aku itu berdakwah kepada kaumku 950 tahun, tapi yang masuk ke dalam agamaku cuma 80 orang saja. Sudahlah, aku tidak. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga begitu. Nabi Ibrahim itu
pergi dari kaumnya ataupun keluar dari Jordan menuju ke Palestina, itu juga karena Nabi Ibrahim pada saat itu belum banyak kaumnya yang masuk Islam. Ikut kepada. Kemudian setelahnya Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Musa, ini semuanya adalah merupakan profil-profil Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu ada 5 ya, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Itu mereka mendatangi semuanya. Kaum orang semua manusia itu datang. Bagaimana mereka beruntungan ke sana sini untuk ya, pada saat itulah mereka pada waktu datang kepada Nabi Muhammad, Nabi mengatakan analah, akulah yang diberi oleh Allah Taala, diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat kepada kaum sekalian. Makanya kata Nabi orang yang paling banyak, ya, orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah, aktsaruhum alayya salat. Orang yang paling banyak membaca salawat dan salam kepada kanjeng Nabi, khususnya pada hari aktsiru minas salati alayya yaumul jum'ah, terutama pada hari Jumat, karena hari Jumat itu hari di mana hari kiamat itu akan datang. Makanya untuk mengingat-ingat seperti itu, laksanakanlah ataupun berbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Ya, kemudian Nabi akhirnya bersujud kepada Allah lama sekali. Akhirnya setelahnya itu Allah berkata kepada Nabi, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wasal tu'am. Irfa' ra'sak, bangunlah wahai Rasul. Wasal tu'am washfa' tushaffa', berikanlah orang-orang yang kamu anggap sebagai orang yang berhak untuk mendapat syafaat. Akhirnya termasuk orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan. Syafaat dari ahli kabair min umat. Kalau orang itu masih beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu asal yang penting dia itu masih mengakui Nabi Muhammad itu Rasulullah. Karena Nabi syafaati di ahli kabair min ummati. Syafaatmu kepada mereka-mereka yang berbuat dosa besar dari dosa tentu kita tidak tahu apakah orang yang dosa besar itu akhirnya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka atau supaya dihabiskan kekotoran-kekotorannya baru kemudian. Ya, kita tidak tahu juga. Tapi yang penting kata Nabi syafaat itu maqam mahmud. Makanya kita pada waktu setelahnya setelahnya kita mendengarkan kata Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa salatul qa'imah Muhammadin al-wasilah wa fadilah wa syaraf darajatan wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu. Kalau orang setiap mendengarkan azan mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin, kemudian setelahnya itu berdoa kepada Allah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa salatul qa'imah dan terus ke akhir, maka dia akan berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Nah sekarang bagaimana dengan kita ini? Apakah kita mendapatkan maqam mahmudah? Kalau seandainya Nabi saja itu mendapatkan maqam mahmudah, maka sudah tentu kita juga akan diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak tahu apakah penghargaan itu berupa tempat yang bagus di surga. Kita tidak tahu ya, karena ini riwayat yang berkaitan dengan maqam mahmudah itu semuanya tertuju kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bisa jadi kita itu akhirnya mendapatkan nomor giliran dapatkan syafaat Nabi ya pada hari kiamat itu pada giliran-giliran yang awal-awal gitu. Jadi yang penting maqam mahmudah itu martabat orang yang selalu melaksanakan sholat subuh, insya Allah mendapatkan martabat yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada hari pagi hari itu, pagi hari itu semuanya itu diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang bangun untuk tahajud dapat pahala banyak sekali. Setelahnya melaksanakan sholat jamaah dapat pahala yang banyak sekali. Setelahnya sholat jamaah kemudian diam saja di tempat sholatnya sampai terbitnya matahari, maka itu dapat pahala yang banyak sekali. Orang yang berinfak setelahnya sholat subuh ya banyak sekali. Pokoknya pagi hari penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia
telah apa namanya itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senang apabila pada waktu awal kehidupan seseorang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, Pak. Amin. Baik. Baik Ustadz. Nah Ustadz, pagi hari ini insya Allah menjadi hari istimewa juga. Kita akan apa namanya mengikuti live nanti dari Masjidil Aqsa, Ustadz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Namun sebelum itu Ustadz, kita ingin menyampaikan terlebih dahulu pertanyaan dari Ibu Emma dan Ibu Sylvia. Kalau Ibu Emma itu menanyakan apakah ada doa khusus gitu Ustadz atau bacaan khusus agar di dalam melaksanakan sholat itu kita mendapatkan kehusyukan. Nah kemudian kalau dari Ibu Sylvia, beliau menyampaikan kapan waktu yang paling tepat ya di dalam kita membaca doa ataupun zikir itu, apakah setelah sholat fardu ataukah setelah kita menyelesaikan sholat rawatibnya Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Ya, jadi kita setelahnya melaksanakan sholat fardunya itu. Jadi Nabi setelahnya sholat fardu membaca Subhanallah 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kata Nabi, siapa orangnya yang setelahnya sholat fardu membaca ini 33 sehingga akhirnya diakhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kecuali orang itu akan dihapuskan dosa-dosanya, dosa-dosa kecil walaupun sebanyak buih yang ada di segala. Itu luar biasa. Jadi, tapi kalau seandainya setelahnya sholat rawatib ya bagus juga. Tapi kalau seandainya ada orang yang masih mempunyai pekerjaan, ya sudah setelahnya sholat rawatib itu terus ya meninggalkan tempat sujudnya, kemudian meneruskan amal ya hariannya itu, dan amal. Jadi orang itu tergantung niatnya saja. Bukan berarti kalau meninggalkan tempat sholat kemudian kita melakukan pekerjaan kita itu kemudian kita tidak beribadah. Niatkan saja, yang penting itu niatnya itu, sehingga akhirnya semua kegiatan kita sehari-hari itu semuanya ada nilai ibadahnya. Semua itulah orang yang cerdas. Makanya kita terus ngaji sama Pak Kiai Hasan itu agar supaya kita bisa mendapatkan kecerdasan spiritual. Jadi dengan demikian kita semuanya ibadah. Amin. Panjang waktu. Ustadz, tadi pertanyaan yang pertama tadi Ustadz, apakah ada bacaan khusus agar sholat kita khusyuk gitu Ustadz? Ya, jadi tentang khusyuk ini itu sebenarnya tidak muncul saat itu ya, tapi harus dimulai pada waktu kita mendengarkan azan. Kita ikuti saja, mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin dengan meresap diri. Kemudian setelahnya itu kita akan sholat, atau kita berwudu. Pada waktu berwudu itu juga kita harus meresapi apa dibalik perintah Nabi kepada kita, perintah Allah kepada kita. Kenapa kita harus wudu dimulai dari ini dulu, kemudian ini, membersihkan raga terlebih dahulu sebelum kita itu membersihkan jiwa kita itu. Jadi rangkaian dari sebelumnya orang melaksanakan sholat itu harus diperhatikan juga. Jadi bagaimana kita akan sholat? Sahabat Ali bin Abi Thalib itu kalau seandainya mau melaksanakan sholat itu wajahnya itu memerah. Karena seakan-akan dia itu harus berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajahnya memerah dan situasi kejiwaannya itu demikian luar biasa ya. Pergantian, merasakan dirinya berada pada satu kesempatan untuk berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti sepertinya. Kemudian yang paling penting lagi itu adalah kita mengetahui falsafah daripada sholat itu adalah kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atribut-atribut yang kita kenakan sebelumnya sholat, apakah dia sebagai seorang jenderal, sebagai presiden, itu kita sampaikan semuanya itu. Kita adalah merupakan hamba Allah yang sangat hina. Berasal dari mana yang hina, kemudian kita juga
Ya, makhluk Allah yang sangat lemah sekali akan berhadapan dengan zat Allah yang demikian agung, zat Allah yang demikian Rahman dan Rahim. Jadi harus apa namanya itu, nilai-nilai semuanya itu harus berada pada diri kita pada waktu kita akan melaksanakan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah kita menghadirkan bacaan-bacaan kita itu dan kita mengerti Allahu Akbar pada waktu Allah Akbar. Allah Akbar saja di dalam sholat ada berapa itu? Kalau dihitung, kalau sholatnya 2 rakaat, ya berarti Allah Akbar satu pertama, Allah Akbar yang kedua pada waktu rukuk, pada waktu sami Allahu liman hamidah, Allah Akbar. Itu kita renungan serenung-renungannya. Ya itu dah akhirnya bisa menghadirkan kekhusyuan. Ya. Jadi kalau orang itu merasakan kenikmatan pada waktu melaksanakan sholat, maka itu adalah merupakan hasil daripada khusyuknya itu. Ya, hasil daripada khusyuknya itu akan memancarkan wajahnya itu bersinar, bukan apa dahinya itu yang ada tandanya, bukan itu. Orang kalau setiap hari itu berbahagia akan melihat itu terlihat pancaran rona yang ada di wajahnya itu kelihatan mencorong begitu. Simahum fi wujuhihim, pada wajahnya itu begitu. Ya. Jadi orang saja kalau seandainya mendapatkan apa namanya itu, mendapatkan hadiah atau apa ya kesenangan begitu, wajahnya sumringah atau orang Jawa, sumringah, atau kalau kata orang Palembang itu apa gitu. Sumringah. Ceria. Nah itu dia. Orang bertemu dengan kekasihnya, orang bertemu dengan orang yang dia sayanginya. Kalau orang itu kalau ibadah merasa dirinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Rahman dan Rahim, Allah itu Ghafurur Rahim. Dia sangat senang sekali. Makanya siwa fi wujuhim min athari sujud. Dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun Injil. Ibnu Taimiyah Allah taala itu setiap hari akan selalu berada pada posisi pada waktu beliau itu sholat. Dan terus sampai siang. Sampai diingatkan oleh santri-santrinya itu. Syekh, ini sudah siang Syekh, sarapan dulu. Mungkin begitu. Sarapan dulu atau enggak. Barulah Ibnu Taimiyah itu bergerak dari itu. Tapi sudah tentu itu Ibnu Taimiyah berbeda dengan kita ya. Kalau kita itu kan orang bekerja ya sudah. Kita laksanakan sholat fardu, sudah setelahnya itu kita bekerja. Ya demikian ya. Jadi khusyuk itu akan menghadirkan ketenangan jiwa. Itu aja. Baik. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ustadz. Dan baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, berikut ini Ustadz mohon izin kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Fadlun yang bersama 7 orang saudara sedang berada di Palestina. Ingin sharing mengenai ini Masjidil Aqsa. Kepada Ibu Fadlun kami persilakan Bu Fadlun. Nggak pernah berdiam. Assalamualaikum Pak Hasan, Assalamualaikum Prof. Asin, Assalamualaikum sahabat-sahabat NBO. Masya Allah saya udah kangen banget, udah lama ini nggak ikut NBO. Alhamdulillah hari ini bisa ikut. Sebenarnya saya ingin sekali Pak Hasan sharing langsung dari Masjidil Aqsa, cuman memang ternyata Masjidil Aqsa ini baru dibuka pintunya untuk orang sholat subuh pada jam 4. Ya tentunya karena perbedaan waktu di Jakarta itu udah jam 9, NBO-nya sudah berakhir. Alhamdulillah saya tentunya banyak anggota NBO yang sudah berkunjung ke Masjidil Aqsa. Saya memang baru sekarang bisa berkunjung. Alhamdulillah saya bahagia sekali. Saya sedikit mau sharing ya, Prof. Asin. Di sini juga saya lihat memang banyak sekali sejarah yang ada di Masjidil Aqsa ini, antara lain tadi dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat. Nah itu saya selalu mempertanyakan di mana itu batunya saat Rasulullah menginjak kemudian naik ke langit. Katanya kan begitu, ada ceritanya. Sekalian juga ini saya akan menanyakan ke Prof. Asin. Oh, iya. Nah, waktu saya lihat dari dom yang kuning itu, memang ada batu di sana, kemudian dijelaskan bahwa itu adalah hadisnya doif,
Tetapi saya juga mempertanyakan kalau hadis itu doif, batu ini apa fungsinya? Kenapa kok bisa ada di dalam Masjidil Aqsa yang berkubah kuning itu? Nah, kemudian juga ada katanya tempat mengikat buraknya Rasulullah itu seperti cincin yang tempat mengikat kuda, dan itu berada di dalam batu, dan itu ada di bawah di bawah tanah. Juga saya pertanyakan, katanya juga hadisnya doif. Terus saya pertanyakan juga, kalau begitu ini fungsinya apa? Mungkin itu yang saya ingin pertanyakan, tapi saya di sini ingin sharing bahwa ke Masjidil Aqsa itu aman sekali, tidak lagi seperti dulu yang saya dengar dari cerita teman-teman bahwa sangat banyak tentara Israel berjaga. Tetapi yang saya lihat memang mereka berjaga, tapi dia tidak mengganggu sama sekali. Hanya memang sekarang Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh tentara Israel, sehingga baru dibuka pada jam 4 subuh, dan kita tidak bisa tahajud di sana karena begitu sedikitnya waktu yang mepet menjelang azan subuh. Ya bisalah kira-kira mendapat kira-kira setengah jam. Kemudian juga ditutup pada malam hari sesudah kita selesai sholat Isya. Kira-kira begitu, Prof. Asin, juga Pak Hasan dan teman-teman. Di sini juga ada Masjid Nabi Ibrahim, karena memang katanya semua nabi-nabi itu, rasul-rasul itu datang berkunjung ke Aqsa, dan juga beberapa kubah-kubah itu didirikan oleh Ottoman ya, untuk simbol-simbol rasul yang pernah mampir di Masjidil Aqsa. Barangkali Prof. Asin bisa sharing atas apa yang saya pertanyakan tadi. Demikian Pak Hasan, mohon maaf tidak live ini dari Masjidil Aqsa. Oke, baik. Terima kasih Bu Farun, semoga sehat walafiat selalu, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran sampai nanti kembali amin, ke tanah amin. Dan air juga dalam saya keadaan pengen selamat. tambahkan Pak Hasan, Masjidil Aqsa itu bagus banget, keren banget, saya suka banget. Tentunya berbeda dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya, karena dibangun memang sangat natural, tetapi sangat indah dengan detil-detilnya yang sangat indah, ornamen-ornamen yang sangat indah. Mudah-mudahan saya bisa sharing foto saja. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Bu Fadun, dan baiklah kepada Prof. Asin mungkin bisa menanggapi atas apa yang disampaikan oleh Ibu Fadun. Silakan Ustaz. Masih termute Ustaz. Ustaz mohon izin, masih termute Ustaz audionya. Wah, ya. Ini selamat kepada Ibu Fadul nih, ya, yang bisa berjalan menuju ke Masjidil Aqsa, dan sudah tentu perjalanan ke Masjidil Aqsa ya berbeda dengan kita berjalan menuju ke Masjidil Istiqlal. Waduh, kalau Masjidil Aqsa itu dapat pahalanya 500. Sholat di Masjidil Aqsa 500. Kalau di Masjidil Haram itu 100.000. Kalau di Masjid Madinah itu 1.000. Jadi perjalanan ke sana sudah tentu ada unsur sejarahnya itu. Kalau kita bisa membaca bagaimana dahulu setelahnya Allah itu ya melalui malaikat atau melalui Nabi Adam itu membangun Masjidil Haram di Mekah, kemudian setelahnya 40 tahun Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk membangun Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu yang paling terjauh dari Masjidil Haram, karena makanya dinamakan Al-Masjid Al-Aqsa. Dan kita tahu ada cerita-cerita kisah tentang Isra Mi'rajnya. Nabi itu datang dengan buraq, dengan dikawal oleh malaikat Jibril, kemudian menambatkan buraq itu di satu tempat. Nah, di sini saya nggak tahu juga tuh, apakah ada cerita-cerita pada waktu Ibu Fadlon ke sana itu, disinilah buraqnya Nabi itu ditambahkan. Apakah di batu itu, ya? Apakah di satu tempat yang lain? Karena ini masalahnya masalah yang detail ya. Jadi kita bayangkan saja lah, pokoknya di situ di Masjidil Aqsa itu Nabi menambahkan buraqnya di situ. Ya, konon pada waktu Nabi akan menuju ke Sidratul Muntaha, itu batunya itu ingin ikut. Ya katanya yang cerita itu sehingga terangkat gitu. Ya.
dan mengatakan batunya yang sampai sekarang itu ya seperti itu. Tapi apakah batunya berada di awang-awang begitu ya? Enggak. Ya batu seperti batu biasa saja, tapi itu adalah begitu juga tempat para nabi dahulu itu sholat bersama dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi menjadi imam sementara nabi-nabi yang lain itu berada di di belakangnya. Mereka itu mempersilahkan Nabi kepada Nabi Muhammad. Silakan ya Rasulullah, engkau itu adalah Sayyidul Anbiya Musa. Artinya ada pengakuan dari nabi-nabinya Bani Israel. Sebelumnya Nabi Muhammad semua nabi-nabi itu kan berasal dari Bani Israel ya. Kecuali Nabi Hud, Nabi Shu'aib itu bukan dari Bani Israel. Ya, mereka itu mengucapkan selamat kepada Nabi. Ini sebenarnya isyarat bahwa orang-orang pengikut Nabi Musa dari orang yang Yahudi, Bani Israel, orang pengikut Nabi Isa, Nabi Israel juga, hendaklah mereka itu sadar bahwa Nabi mereka itu sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Mereka mengucapkan selamat. Bukankah Nabi itu pada waktu Isra Mi'raj itu bertemu dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Isa dan lain sebagainya. Mereka kalau percaya kepada kisah Isra Mi'raj, maka mestinya mereka itu sadarlah bahwa Nabi mereka saja itu salut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi ini, laukan Musa hayyan lawasi'ahu illa istibai. Kalau seandainya pada waktu saat sekarang itu Nabi Musa masih tetap hidup, maka dia akan mengikuti. Dan Musa juga ingin agar supaya menjadi salah satu bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam Masjidil Aqsa ini, bagaimana apa yang dikatakan oleh ada makbara Nabi Ibrahim, karena semua nabi-nabi itu dahulunya itu adanya di situ, ya. Nabi Isa juga lahir di situ, ya. Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub itu semuanya dari situ. Jadi berkumpul di situ. Kenapa tidak di Jakarta misalnya ya? Enggak ya. Itu adalah hak prerogatif Allah untuk menentukan tempat di mana Nabi itu diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Haidul Makkah juga. Haidul Makkah itu tembok rintihan ya. Bu Fadl di situ ya? Iya, ada tembok rintihan Ustadz dari orang Yahudi ya. Iya. Kalau baca Taurat itu sambil gerak-gerakan begini. Iya. Begini. Ya, jadi kalau orang Islam kalau baca Quran ya jangan seperti itu, kata orang ulama itu, karena mengikuti. Ya, nah, tapi tempat-tempat sejarah itu memang kita perlukan kan, di mana Nabi itu sholat. Dahulu sahabat Umar bin Khattab itu juga pada waktu datang ke Masjidil Aqsa itu sholat sahabat Umar bin Khattab itu tidak sholat di gerejanya orang-orang Nasrani. Tapi saat Umar itu sholat di depan daripada itu. Dan Kubah Masjidil Aqsa itu kan dahulu dibikin oleh Abdul Malik Marwan. Ada yang mengatakan demikian nggak, Bu? Iya, betul. Prof. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Dari Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah. Kemudian setelahnya itu pada waktu zaman Turki Utsmani itu terus diperbaiki dengan sangat bagus sekali. Dan membiarkan Masjidil Aqsa seperti itu agar supaya mungkin ya ketegangan antara umat Islam dengan Bani Israel itu dipelihara. Saya nggak tahu itu. Kalau dipelihara itu kan akhirnya masyarakat dunia masih tetap saja. Kalau seandainya sudah dikuasai sudah tamat, sudah selesai. Jadi Haidul Makkah, kemudian ada Maqam Ibrahim, ada nabi-nabi yang lain yang dikubur di situ. Siapa lagi, Bu? Fadlun yang nabi-nabi yang lain? Katanya Nabi Yunus ada masjidnya juga, ada kuburannya, banyak kuburannya sih, Ustadz. Iya. Baik, jadi yang saya sayangnya belum pernah menuju ke Masjidil Aqsa. Ya, Masya Allah, insya Allah Pak Hasan. Amin, amin.
Insya Allah nanti saya Ustaz ya. doain dari sini. Nah, dari sana ya. Jadi saya nggak bisa. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Karena saya baca buku-buku, saya akan baca dulu buku-buku yang berkaitan dengan itu. Iya. Dan Jadi ini, ada tempat kelahiran Isa Al-Masih, Ustadz. Kalau menurut keyakinan yang Kristiani kan lahirnya di Bethlehem, sehingga mereka juga mendirikan gereja di sana, di mana tempat kelahirannya Nabi Isa Al-Masih. Tetapi kalau menurut keyakinan Islam, Nabi Isa itu lahir tidak jauh dari Masjidil Aqsa, dan di sana juga sudah ditutup tempat itu, tapi kita masih bisa melihat tempat yang menurut keyakinan Islam di mana Nabi Isa lahir. Jadi semua di sini ada yang menurut Islam, ada yang menurut Kristen, ada yang menurut Islam, ada menurut Kristen. Yang memang tentunya berdasarkan kitab-kitab Injil terlebih dahulu, kemudian merujuk kepada Al-Quran. Mungkin begitu barangkali, Ustaz. Masya Allah. Yang jelas Nabi Siti Maryam sebelum melahirkan Nabi Isa alaihissalam itu disuruh berangkat menuju, pada waktu mau melahirkan ya, dari saat melahirkan itu Allah menyuruh kepada Siti Maryam untuk berangkat menuju ke kebun korma. Ya, berarti kalau kormanya itu korma yang sudah berbuah dan bisa dipetik, itu berarti berada pada musim panas, bukan pada musim dingin. Berarti di sekitar itu berarti dahulunya itu ada tempat perkebunan, ya, perkebunan korma. Usi ilaika bijid'in nakhlati tusaqib 'alaika rutban janiyyan fakuli washrabi wa qarri 'ainan fa iman. Jadi tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Karena Siti Maryam itu kan berada di di satu tempat di Masjidil Aqsa. Tempat Siti Maryam itu melakukan peribadatannya di situ. Pada waktu Siti Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria, ya. Qalat ya Maryam anna laka hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kalau kita baca ayat-ayat itu kemudian kita lihat bagaimana penafsiran ulama pada saat itu, ya, kita yang paling bagus itu orang kalau sudah mengetahui satu sejarah itu para nabi terdahulu, kemudian kita datang ke tempat itu, kita resapkan itu dahulunya begini. Seperti tadi Pak Hasanuddin, orang kalau masuk ke Raudhah itu meresapi bahwa dahulu Nabi di sini dan sebagainya. Itu akan lebih berkesan lagi itu. Lebih berkesan lagi. Sehingga orang itu ada perjalanan safari untuk mempelajari sejarah masa lalu. Sehingga dengan demikian orang akan mendapatkan pesan yang dalam, pesan rohani terutama itu. Sehingga pulang dari itu semakin mantap keimanannya itu. Oleh karena itu saya melihat wajah Bu Fagun juga sekarang kelihatannya mencorong begitu, ya. Amin. Iya, Masya Allah Ustadz. Jadi memang Bethlehem itu daerahnya sangat dingin, sehingga di sana sebenarnya tidak bisa hidup pohon kurma. Jadi saya juga heran kenapa dibilang lahirnya di Bethlehem oleh agama Kristiani. Di sana itu tidak ada pohon kurma. Ya, tentunya mereka tidak belajar, tidak pernah membaca surat Ali Imran yang di sana dijelaskan soal pohon korma itu. Tetapi memang di dekat dari Masjidil Aqsa itu, artinya kalau sekarang terasa dekat, tentunya dulu agak lebih jauh, dan di sana memang banyak banget pohon korma dulunya, karena memang Masjidil Aqsa ini panas, ya. Jadi kompleksnya itu seluas 14 hektar, dan di situ masjid dan bagus sekali di sana. Ya, di sini tempat pertemuan 3 agama besar. Agama Yahudi di situ, agama Nasrani di situ, agama Islam juga di situ. Maksudnya Allah itu, hendaklah kamu itu tahu, ya. Dan semua agama itu berasal dari Allah yang satu. Maksudnya kamu itu jangan ribut, gitu loh. Tapi akhirnya kok menjadi ribut begini, ya, karena baghyan bainahum. Karena nasu ummatan wahidah fa ba'dallahu nabiyyin baghyan, karena kesombongan masing-masing. Orang Yahudi merasakan bahwa aku lebih senior daripada agamanya Nabi Muhammad. Nah, itu kesalahan besar itu, yang semacam itu. Jadi kita perlu juga membaca tentang sejarah 3 agama besar yang lahir di Palestina seperti itu. Ya, demikian. Baik.
Masya Allah Ustaz, ini menarik sekali Bu Fadlun. Topik yang Bu Fadlun sampaikan ini sepertinya tidak cukup sekali pertemuan ya, harus dibahas walaupun Ibu Fadlun sudah pulang nanti tentunya. Kita harapkan lengkap dengan foto-fotonya Bu Fadlun ya, agar bisa di-share kepada seluruh peserta agar lebih Insya Allah Pak yang Hasan. bisa di foto-foto dan audio videonya, kalau bisa ada videonya Bu Fadlun ya. Iya, insya Allah ada di sana hal-hal yang kontroversi mengenai adanya batu yang tergantung, kemudian mengenai di mana tempat Rasulullah sholat ya Ustadz ya, bagaimana juga mengenai dinding ratapan. Nah ini Ustadz, dinding ratapan itu sekarang ada di YouTube gitu Ustadz ya. Apa? Jadi dalam berita di YouTube itu bahwa para rabi-rabi Yahudi itu sudah melakukan penelitian. Ternyata ucapan-ucapan yang disampaikan ketika mereka berada di dinding ratapan yang dilakukan oleh rabi-rabi itu ternyata menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa apa, dan ternyata dari kata-kata yang diucapkan itu ketika dikorelasikan kepada huruf-huruf Ibrani itu sendiri, ternyata itu adalah nama sebutan Nabi Muhammad ternyata itu Ustadz. Oh, iya. Jadi sesungguhnya dilakukan oleh mereka di tembok rintihan itu yang dilakukan oleh para rabi itu adalah justru mengucapkan nama Nabi Muhammad di sana Ustadz. Bagaimana? Ustadz pernah dengar nggak ini Ustadz? Ya kalau di Taurat itu kan namanya Pariklit. Ya. Pariklit. Ya, Pariklit itu adalah apa namanya itu Nabi Muhammad, maksudnya itu seperti. Hanya saja ya itulah mereka itu terombang-ambingkan oleh para biarawan mereka, para ulama-ulama mereka yang selalu saja menjauhkan seseorang untuk berinteraksi dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya orang kalau mau menuju ke kebenaran kemudian dibelokkan ke sana kemari. Wa yasudduna an sabilillah. Itu maksudnya dia wa yasudduna an sabilillah. Mereka itu menghambat orang untuk menuju kepada kebenaran. Dan mereka ikut-ikut saja, ikut para pemimpin-pemimpin mereka itu dalam kesusahannya. Jadi yang harus bertanggung jawab itu adalah pimpinan mereka itu, karena mereka itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk membelokkan para pengikut-pengikutnya untuk bisa berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW, ya, baik melalui Al-Quran atau hadis dan lain sebagainya. Kita yakin bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah benar. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu benar. Ya itu saja. Ya. Dan kita bangga dengan seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Baiklah Bu Fadlun dan Ibu Bapak para peserta ngaji bareng online pada hari ini. Ini menarik sekali, tanpa terasa kita sudah memasuki jam 8:02 pada saat ini di HP saya. Dan kita akan mengundang kesediaan Bapak Rudi Rajab untuk menyampaikan sambutannya pada hari ini. Dan kepada Pak Rudi kami sampaikan pula bahwa Profesor Safwan Hadi telah menyiapkan pula sebuah puisi sebagai hadiah ya buat Pak Rudi bersama Ibu Betty yang baru saja menjalani ulang tahun pernikahannya pada hari Jumat kemarin yang ke-45. Nah, sehingga kepada Pak Rudi mohon kita bersabar sejenak mendengarkan puisi yang merupakan hadiah dari Prof. Safwan dan boleh jadi dari kita semuanya kepada Pak Rudi. Kepada Prof. Safwan kami persilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz Hasin, dalam tidak berjumpa Pak Ustaz Hasin, dan juga di Pak Dun yang jauh di sana di Masjid Al-Aqsa. Pak Rudi yang terhormat yang saya hormati, saya ada menulis puisi untuk Pak Rudi dan Bu Betty. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya juga ingin mengingati apa yang seperti itu. Maka saya minta Bu Susi yang akan membawakan puisi itu untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan hadiah dari saya itu dapat Pak Rudi diterima dengan baik dan bisa merasakan hati saya saat menulis puisi itu untuk Pak Rudi. Silakan Bu Susi. Baik, terima kasih banyak Prof. Safwan, Masya Allah. Banyak sekali puisi-puisi yang luar biasa disampaikan oleh Prof. Izin Bapak Ibu saya untuk membacakan puisi karya Prof. Safwan. Bentar saya cari dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan, Prof. Asin Sakho, Prof. Safwan, Pak Rudi Rajab, Ibu Fadlun, dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin dan berikut saya akan membacakan puisi karya Prof. Safwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia. Sayang, apakah bahagia itu? Sekuntum mawar yang merekah. Selama 45 tahun kulihat mawar itu tetap merekah di balik wajahmu, senyummu, dan tawamu nan renyah. Hari ini, kembali kita berbahagia, sayang. Merayakan hari ulang tahun pernikahan kita yang ke-45. Sejatinya, kita tidak dipertemukan lebih dari 45 tahun yang lalu. Karena kita selalu berada dalam diri kita satu sama lain. Kau adalah aku adalah kau. Dua raga satu jiwa. Diliputi rasa bahagia. Mari kita jadikan diri kita seorang pecinta. Mari kita hapus rasa benci dari semua hati. Barkan cinta dan ungkapkan rasa bahagia ke seantero persada. Mari kita rasakan indahnya bahagia di hati kita. Agar dapat kita tumbuhkan rasa bahagia di relung hati setiap jiwa. Biarkan mawar di taman hatimu mewangi sepanjang hari. Agar duri kebencian cabut dari sanubariku dan sanubari setiap diri. Jadikan embun mawar pembersih cermin hatimu. Lebih jernih dan lebih bersih lagi. Agar sang pemilik taman mawar sudi untuk ungkapkan wajah indahnya di cermin. Bila mawar di hatimu tetap merekah menjadi cahaya cinta, sebarkan aroma bahagia. Kau menemukan pintu masuk setiap hati dan berjumpa dengan sang pemilik hati. Hanya melalui cinta, dari kebencian yang bersemayam di hati, menjelma menjadi mawar indah menawan hati. Sayang, saat kita berjauhan, kau bilang ada jendela yang terbuka dari hatimu menuju hatiku. Tapi, apa guna jendela bila dinding pemisah di antara kita telah sirna oleh cinta? Bentangkan tanganmu, sayang. Ku ingin rasakan hangatnya dekapan kasih sayangmu. Lepaskan rinduku di hari yang bahagia ini. Puisi untuk sahabatku, Pak Rudi Rajab dan Ibu Betty, yang merayakan hari ulang tahun perkawinan ke-45, 9 Desember 2022. Semoga Pak Rudi dan Bu Betty tetap sehat, selalu bahagia, dan dianugerahi hidup yang penuh berkah. Amin. Bandung, 10 Desember 2022. Safwan Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Berkenan Pak Rudi Rajab. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Sisi. Baik, sama-sama Prof. Masya Allah, baik Ibu sekalian yang berbahagia, begitu indahnya sajian dan ungkapan hati yang disampaikan oleh Pak Profesor Safwan Hadi ya. Namun akan terasa indah lagi apabila hal ini disampaikan dan dibacakan langsung tentunya oleh Pak Rudi, bukan hanya lagi dengan bahasa lisan tetapi juga dengan ekspresi yang disampaikannya. Nah, maka kita sama-sama mendengarkan sekaligus sambutan dari Pak Rudi Rajab. Kepada Pak Rudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jemaah NBO, aku yang dicintai Allah. Speechless rasanya Pak Safwan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga dalam segala keterbatasan kita, kami masih bisa komunikasi. Terima kasih Pak Sofwan. Tadi saya udah panggil istri saya, tapi ternyata udah berangkat ya. Berangkat olahraga. Nanti mohon bisa dikopi lagi. Boleh, Pak. Puisi yang sangat indah, mawar indah yang sangat-sangat indah dalam hati kami berdua. Insya Allah di hati semua jemaah NBO yang kita, ya Allah. Amin. Amin, amin. Prof. Hasin Sako yang dimuliakan Allah, guru kami yang tercinta, terima kasih sekali lagi atas apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Itu maqaman mahmudah, tingkat martabat yang terpuji, maqaman syafa'ah, dan juga memberikan pemahaman akan solu kama ra'aitumuni usolli, ya, salatlah kamu sebagaimana sebagaimana aku melakukan salat, kata Rasulullah. Itu pelajaran yang sangat berharga, Pak, yang kita hanya bisa melakukan Prof. Hasin tadi, apa yang ada di dalam hati kita semua akan menjadi lebih terbuka dan bisa menerima pelajaran-pelajaran dari Allah, dari Rasulullah, yang pada waktunya nanti Rasulullah akan memberikan syafaatnya pada kita semua. Tadi disampaikan sama Bu Fadlun yang dimuliakan Allah, dan juga Pak Kunto, Bu Emma, Bu Sylvie, dengan komentar dan pertanyaan. Tapi yang paling penting di sini Bu Fadlun, saya sendiri dan kami semua sebagian besar jamaah mungkin ingin ke Masjidil Aqsa. Amin. Karena ini banyak cerita hikayat para nabi yang kita baca di buku, tidak akan banyak bermakna kalau kita tidak melihatnya langsung. Dan melihatnya langsung itu mata hati kita semua sudah dibukakan tadi oleh Prof. Hasin. Insya Allah Prof. Pak Hasan, ya, ini kita akan ada satu sesi lagi nanti untuk membahas kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah Nabi di Masjidil Aqsa ini. Dari begitu banyak pengajian yang membahas Masjidil Aqsa, tapi kami membayangkan saja belum, Pak. Bu Fadlun alhamdulillah sudah sampai ke sana. Saya juga sangat ingin sekali, dan juga sebagian besar jemaah kita ingin sekali untuk melihat langsung kepada apa yang dilihat oleh Bu Fadlun, apa yang dirasakan oleh Bu Fadlun, dan apa yang kami rasakan. Kalau Bu Fadlun tadi cerita dan Pak Hasin menyampaikan penjelasan-penjelasan seolah-olah membuka tabir ketidaktahuan, tabir kekhawatiran untuk terjebak dalam kisah-kisah Israiliyat. Nah, ini tentunya kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Pak Hasin pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Hasin atas nama jemaah NBO yang dicintai Allah, dicintai kita semuanya. Terima kasih sekali atas pelajaran yang kami dapat dari Prof. Hasin pada hari ini. Kita masih bertahan, ada 200, berapa ini Pak Hasan? 202. Yang banyak yang sudah membatalkan juga rencana-rencananya pagi-pagi yang ibu-ibu tadi Bapak sebut, karena Prof. Hasin menjawab pertanyaan Bu Fadlun, dan Bu Fadlun memberikan pertanyaan mungkin tidak ada berhentinya. Insya Allah ada satu sesi lagi. Terima kasih sekali Pak Hasin, terima kasih sekali Bu Fadlun, Pak Kunto, Bu Emma, Bu Sylvia, dan semua jemaah yang sudah dengan sabar selalu menunggu acara-acara ataupun pencerahan-pencerahan di dalam sharing di dalam NBO ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, dan sekali lagi Pak Rudi, tiada henti-hentinya kami semuanya ya, para peserta, menyampaikan ucapan selamat ya ulang tahun pernikahan buat Pak Rudi dan Ibu Betty. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada penghujung acara kita pada pagi hari ini ya, dan tentunya dari apa yang disampaikan oleh Pak Rudi dan juga mendapat trigger ya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Fadlun, mudah-mudahan ya Ustadz ya, Prof. Hasin, insyaallah bisa bareng Allah ya. izinkan ya kita bersama jemaah NBO ya, kita bareng ya Pak Rudi ya. Amin. Insyaallah. Jadi kalau seandainya selama ini boleh jadi hanya baru berupa niat, mudah-mudahan dengan apa yang kita dapati pada pagi hari ini, kita mulai berikhtiar gitu Pak Rudi ya. Jadi sen demi sen, rupiah demi rupiah kita kumpulkan untuk
bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa sebagaimana halnya yang telah dijalani oleh Ibu Fardun pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, rahmati Allah. Terima kasih kepada Ibu Fardun yang udah sharing, dan kepada Pak Rudi, kepada Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan pertanyaannya pada pagi hari ini, dan kepada guru kita Prof. Asin tentunya yang paling utama adalah terima kasih Ustadz atas apa yang telah ditausiahkan pada pagi hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah buat kami semuanya. Dan doa kami juga semoga Ustadz sehat walafiat selalu, dan semoga Allah berikan kemudahan bagi Ustadz untuk terus menyampaikan tausiahnya, terutama bagi kami semuanya di forum ngaji bareng online ini. Dan selanjutnya kepada Ustadz, kami mohon kesediaannya untuk dapat menutup acara pada hari ini dengan memimpin doa untuk kita semuanya. Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barakah syukur kepada yang memberi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ta'ala sallam. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah makhluk-Mu jua. Kami adalah makhluk-Mu yang demikian rentan dan demikian lemah. Sementara Engkau adalah zat yang sangat mulia, sangat perkasa, sangat kuat. Berikanlah kepada kami taufik dan inayah supaya kami tetap kuat menjaga keimanan kami, agar supaya kami bisa terus istiqamah beribadah kepada-Mu sampai akhir hayat kami. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang thayyib, yang halal, yang thayyib, sehingga kami bisa menjalankan ibadah kami melalui rezeki yang kami dapatkan dari-Mu, ya Allah. Berikanlah kami juga rezeki agar supaya kami bisa melakukan perjalanan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Mekah, kemudian di Masjidil Haram yang ada di Madinah, dan kemudian juga bisa melihat dari dekat dengan Masjidil Aqsa. Dengan demikian kami bisa mengetahui sejarah perjuangan para nabi-nabi terdahulu, bagaimana mereka itu berjuang dalam rangka untuk mendekatkan agama Allah, agar supaya kami juga bisa mengetahui bahwa nabi-nabi terdahulu adalah berasal dari tempat yang ada di Palestina ini. Amin. Sehingga kekuatan kami semakin bertambah, agar supaya dengan tambahnya keimanan kami ini, kami bisa meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang Engkau ridho. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami sudah demikian sepuh, demikian sudah rentan, dan kami telah melakukan perjalanan kehidupan kami sampai pada batas akhir. Oleh karena itu, berikanlah kami terus kekuatan agar supaya kami bisa terus beribadah kepada-Mu sampai mati menjemput kami sekalian. Kepada husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas doanya. Semoga menjadi doa yang Allah ijabahkan, Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara ngaji bareng online dan beranda kita pada pagi hari ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan barakah, maghfirah dan ridhonya untuk kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.